Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Umar. Berdasarkan biografi Umar bin Khattab, beliau lahir sekitar tahun 584 Masehi di kota Mekah dan merupakan anak dari keluarga terhormat Bani Adi suku Quraisy. Dikatakan bahwa sebelum memeluk Islam maka Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang tegas dan kuat dan memiliki kepemimpinan alami. Umar punya seorang ayah yang bernama Khattab putra Nufail dan dia adalah sosok terkemuka di masyarakat Quraisy. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab memiliki karir yang sukses dalam bisnis dan perdagangan sehingga menjadi salah satu pedagang terkaya di Mekah. Namun pada tahun 616 Masehi dikatakan bahwa pada usia sekitar 26 tahun Umar bin Khattab mengalami perubahan hidup yang dramatis. Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya dan suaminya telah memeluk Islam maka Umar bin Khattab yang awalnya marah bergegas menuju rumah mereka. Tetapi di tengah perjalanan maka ia membaca surat Al-Haqqah dari Al-Quran yang meresapi hatinya. Dikatakan bahwa momen ini menjadi pencerahan bagi Umar bin Khattab dan dengan hati yang terbuka. Ia mendatangi rumah Nabi Muhammad untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Sejak saat itu Umar bin Khattab bukan hanya seorang muslim, tetapi juga pemimpin yang kuat dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Peran kunci Umar bin Khattab dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan kontribusinya dalam mengatasi tantangan di awal Islam menjadikannya salah satu sahabat yang paling dihormati dan dikenang dalam sejarah Islam. Lalu Umar bin Khattab dikenal karena ketegasan dan keberaniannya. Sebelum memeluk Islam sikap tegasnya menjadi kekuatan dalam menegakkan keadilan. Setelah memeluk Islam maka keberaniannya terus bersinar dan ia menjadi penentang kuat terhadap musuh-musuh Islam. Dikatakan bahwa cerita yang paling terkenal adalah peristiwa konversinya di mana Umar bin Khattab, yang awalnya berniat untuk melawan Nabi Muhammad lalu berubah menjadi seorang muslim setelah membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab juga menjadi khalifah kedua dalam Islam dan kepemimpinannya ditandai dengan keadilan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai khalifah yang sangat peduli terhadap kebutuhan rakyatnya dan mengedepankan keadilan dalam setiap keputusan. Keadilan Umar bin Khattab terkenal melibatkan penegakan hukum dan perlakuan adil terhadap semua lapisan masyarakat dan pengelolaan ekonomi yang cermat. Dikatakan juga bahwa Umar bin Khattab tidak membiarkan hubungan keluarga mempengaruhi keadilan dalam kepemimpinannya. Ia dikenal karena menegakkan keadilan bahkan jika itu melibatkan keluarganya sendiri. Kesetiaan pada prinsip-prinsip Islam dan keadilan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakannya. Selain sebagai pemimpin politik maka Umar bin Khattab juga memberikan perhatian besar pada bidang pendidikan. Ia mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan termasuk pembukaan madrasah dan sekolah. Ini membantu meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan dalam masyarakat muslim. Ketika memimpin dikatakan bahwa Umar bin Khattab melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan di wilayah Islam. Ia membangun jalan dan jembatan dan sistem pengairan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Upaya ini menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dikatakan juga bahwa Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang mencari konsultasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip musyawarah atau berkonsultasi menjadi salah satu pilar kepemimpinannya. Umar bin Khattab selalu menggandeng para sahabat dan orang terdekatnya dalam membuat keputusan penting. Meskipun menjadi khalifah dan memiliki kekuasaan besar namun Umar bin Khattab hidup dengan pola hidup sederhana. Ia menolak kemewahan dan hidup bersama rakyatnya.
Kesederhanaan ini memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat serta menunjukkan contoh bagi generasi selanjutnya. Lalu seperti yang kita ketahui bersama bahwa Umar bin Khattab menjadi khalifah bukan secara turun-temurun atau berdasarkan sistem monarki, melainkan berdasarkan prinsip syuro musyawarah yang diakui. Pemilihan Umar sebagai khalifah terjadi setelah wafatnya khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi dikenal sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam. Kepemimpinannya ditandai oleh ketegasan dan keadilan dan perluasan wilayah Islam. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa Umar bin Khattab mendirikan divisi keuangan yaitu Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara. Ini membantu mengatur pendapatan dan pengeluaran negara serta memastikan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ekonomi Umar bin Khattab cermat dan bertujuan untuk keadilan sosial. Ia juga membangun jalan dan jembatan dan sistem pengairan yang meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Upaya ini membantu memperkuat dan memperluas wilayah kekhalifahan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab maka wilayah Islam meluas secara signifikan melalui kampanye militer yang sukses. Kemenangan di wilayah Suriah dan Mesir dan Persia memperluas kekuasaan Islam. Meskipun ekspansi teritorial terjadi Umar bin Khattab menekankan pada pemeliharaan hak-hak dan kebebasan individu di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Umar bin Khattab mempromosikan pendidikan dan menyadari pentingnya pengetahuan dalam masyarakat. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan agama di kalangan umat Islam. Pendidikan menjadi faktor penting dalam pemeliharaan nilai-nilai Islam. Umar bin Khattab mengembangkan sistem pajak yang adil untuk mendukung kebutuhan negara. Lalu dikatakan bahwa pajak dikenakan secara proporsional dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan umum termasuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Umar bin Khattab memastikan bahwa hak-hak sosial dan kesejahteraan rakyat dijaga. Program bantuan sosial dan distribusi sumber daya diatur dengan cermat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Umar bin Khattab juga dikenal karena sikap toleransinya terhadap non-muslim dan perlindungannya terhadap hak-hak minoritas. Sebagai contoh Ahlul Zimmi yaitu komunitas non-muslim yang hidup di wilayah Islam diberikan perlindungan dan hak-hak tertentu. Umar bin Khattab memastikan bahwa hak-hak minoritas dihormati dan dilindungi. Meskipun memiliki otoritas tinggi Umar bin Khattab tetap terbuka terhadap kritik dan saran dari para sahabat dan rakyatnya. Sikap terbuka ini membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemimpin dan rakyat. Pada akhir masa pemerintahannya dikatakan bahwa Umar bin Khattab memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai khalifah. Sebelum wafat dikatakan bahwa ia mendukung proses pemilihan penggantinya untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan yang adil. Lalu kita semua juga tahu bahwa Umar bin Khattab ditakuti kaum Quraisy. Dan ia juga dijuluki Al-Faruq. Kisah kehidupan Umar bin Khattab diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Manaqib Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa dalam bab tersebut ada 16 hadis yang diriwayatkan terkait keistimewaan Sayyidina Umar yang salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, sungguh di antara umat terdahulu terdapat seorang yang ucapan atau kata hatinya menjadi kenyataan apabila umatku ada yang demikian maka dia adalah Umar. Al-Kama Kola. Semasa hidupnya Umar bin Khattab memiliki banyak karamah atau kejadian di luar adat kebiasaan dan berikut adalah 5 karamah Umar bin Khattab sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ar-Razi yang artinya. 1. Suatu hari Umar bin Khattab mengutus pasukan ekspansi ke Persia dan yang dipercaya sebagai pemimpin pasukan adalah Sariyah bin Husain dan dalam riwayat lain Sariyah bin Zunaim. Pasukan tersebut kemudian terlibat pertempuran di sebuah lembah di Nahawan dan hampir saja mengalami kekalahan karena kekuatan musuh sangat besar dan bersebelahan dengan lembah itu terdapat gunung. Pada waktu bersamaan Umar bin Khattab yang sedang berkhutbah di Masjid Madinah terbuka mata hatinya sehingga bisa melihat kejadian tersebut. Umar bin Khattab langsung memberikan komando berteriak wahai Sariyah, menyingkir ke arah gunung, ke arah gunung.
Teriakan Sayyidina Umar itu terdengar oleh Sariyah dan pasukannya. Mereka kemudian menyingkir ke arah gunung dan menyerang musuh dari satu arah. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan pasukan Muslim dan berhasil mendapatkan banyak harta rampasan perang. 2. Diceritakan pada masa jahiliyah Sungai Nil setiap 1 tahun sekali airnya berhenti. Tidak mengalir sebelum penduduk setempat menenggelamkan seorang gadis cantik ke dasar sungai tersebut sebagai tumbal. Ketika agama Islam sudah sampai ke Mesir, maka Amr bin Ash mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk menceritakan kondisi tersebut. Menanggapi surat dari Amr, maka Umar bin Khattab kemudian menuliskan sebuah kalimat di atas kertas. Wahai Nil, apabila engkau mengalir atas perintah Allah maka mengalirlah. Dan jika engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri maka kami sama sekali tidak membutuhkanmu. Tulisan tersebut kemudian dilemparkan ke Sungai Nil dan sejak itu ia tidak pernah berhenti mengalir. 3. Ketika di Madinah terjadi gempa maka Umar bin Khattab langsung memukulkan cambuknya di muka bumi sambil berkata, "Diamlah dengan izin Allah." Seketika gempa berhenti dan setelah itu di Madinah tidak lagi terjadi gempa. 4. Terjadi kebakaran di sebagian perumahan kota Madinah. Maka Umar bin Khattab lantas menuliskan kalimat pada secari kertas. Wahai api, tenanglah dengan izin Allah. Kertas itu kemudian dilemparkan ke dalam api yang membara dan ajaib seketika api pun padam. 5. Dikisahkan ada delegasi dari Raja Romawi datang ke Madinah untuk menemui Umar. Ia lantas mencari-cari rumah Amirul Mukminin mengira rumah beliau seperti istana para raja. Penduduk Madinah kemudian memberitahu bahwa rumah Umar tidak semewah itu. Bahkan dia sering berada di padang pasir untuk mencari susu. Utusan tersebut bergegas mencari Umar di padang pasir dan menemukannya. Saat itu ia melihat Umar meletakkan cambuknya di bawah kepala dan tidur di atas hamparan debu. Utusan itu pun heran dengan pemandangan tersebut dan berkata dalam hatinya, sungguh penduduk negeri timur dan barat merasa takut dengan laki-laki ini tapi dia ternyata hanyalah seperti ini. Aku sekarang bertemu dengan dia dalam keadaan sendirian maka aku akan menghabisinya agar semua orang terbebas darinya. Ketika utusan tersebut telah siap mengangkat pedang, tiba-tiba dari dalam bumi Allah mengeluarkan 2 ekor singa yang siap menerkam sehingga utusan itu takut dan menjatuhkan pedangnya. Umar bin Khattab pun terbangun dan tidak melihat kejadian tadi lalu bertanya kepada utusan tersebut kenapa bisa sangat ketakutan. Utusan itu kemudian menceritakan semuanya dan kemudian memeluk Islam. Sementara itu mengenai setan yang takut kepada Umar bin Khattab disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad dari Aisyah. Rasul bersabda yang artinya, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir Al-Kama Qala. Selain hadis tersebut maka ada hadis lain bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya, wahai Ibnu Al-Khattab demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Al-Kama Qala. Dengan demikian diketahui bahwa setan sangat takut terhadap sosok manusia bernama Umar bin Khattab. Kewibawaannya begitu benderang sehingga setan sangat enggan bertemu dengannya. Sebenarnya ada beberapa alasan setan begitu takut kepada Umar. Lalu ada juga riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya maka Umar bin Khattablah orangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari Al-Kama Qala. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas merupakan mitos dan cerita sebelum tidur? Atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Komen, komen, komen.